Kenapa lu pengen nyukur pertamanya? Di antara banyak pilihan. Gue juga nggak tahu ya, mungkin sebelum gue nyukur tuh gue kerja di ini loh ya, apa? Rumah makan Padang. Terus? Bungkus-bungkusin Padang gitu loh. Oh di rumah makan Padang, Iya. lu keluar karena nggak bisa nyukur ya jadi ya? Hah? Nggak, tanya di situ. Oh terus? Ceritanya ya, abis itu gue sebelum berangkat ke situ tuh gue nyukur dulu di teman gue. Nyukur, gue cerita-cerita, akhirnya diajakin sama teman gue. Akhirnya dia mau ngajarin, akhirnya udah. Lu diajarin tuh sama teman lu? Awalnya diajarin, gue 2 kali datang. Apa Jis yang pertama diajarin Jis? Yang pertama diajarin nyukur tuh step-stepnya, jadi bagian-bagiannya. Kayak pertama tuh nyemprot, Oh, jangan salah nyemprot, takutnya nyemprotnya ke muka kan. oke. Iya, ada aja Jis. Aja ya. Nah si Gen Barbershop ini lu ngedirin dari tahun berapa? Gen tuh baru, lihat, Gen baru? baru dari Januari tanggal 25. Januari 2020? 20. Oh, hitungannya baru ya Jis? Baru, udah buka pandemi. Oh iya benar. Nah, Sebelumnya di itu jalan apa? Namanya Jis? Bang Barung. Malah? Bang Barung juga. Bang Barung juga ya, cuma beda lokasi doang. Ya beda lokasi. Kenapa namanya Gen sih? Jis? Nah, sebelum nama Gen, gue banyak nama yang lain. Apa? Contohnya tadinya gue mau ngasih nama Boomer. Boomer tuh nama anjing. Gue dulu punya anjing, namanya Boomer. Oke, terus? Akhirnya nggak jadi. Karena? Kayaknya gue cerita ke temen gue, kayaknya apaan anjing gitu tuh. Akhirnya ya udah, dari situ nggak jadi. Akhirnya gue bingung mau ngasih nama apa. Sempet gue nggak punya nama. Oh. Akhirnya terlintas nama Gen. Gen tuh gue apa ya? Kalau anak zaman sekarang filosofinya, katanya filosofi kan harus ada filosofinya. Filosofinya tuh ini sih, generasi. Jadi gua harap sih Gen ini jadi bisa regen terus, tau nggak? Regenerasi terus gitu, ngikutin zaman yang ada terus gitu. Gokil loh Jis, kayak lu tuh pertama jadi ini kan, lu kerja di orang pertamanya Jis? Jadi orang. Maksudnya di barbershop? Ya. Ya kan? Sampai sekarang lu bikin barbershop sendiri? Bikin. Apa keputusan yang lu ambil Jis? Sehingga kayaknya anjing gua pengen bikin sendiri. Keputusannya ya, gue di barbershop lama nggak berkembang. Gue ngerasa kayak anjir, gue nggak berkembang nih di yang tempat lama gitu. Gue tahu kemampuan gue tuh bisa lebih dari ini. Dan di toko yang lama tuh gue kayak ngerasa gue nggak bisa lama-lama gini. Tapi gue juga nggak mau ninggalin mereka karena gue udah kayak keluarga di situ tuh. Oke. Udah kayak keluarga banget. Tapi ya udahlah, emang buat diri gue sendiri gitu. Berat ya buat lu yang pertama ya. Tapi lu memikirkan masa depan lu, kayaknya gue di sini terus nggak akan kemana-mana gitu ya. Iya. Bikinlah nih Gen Barbershop tahun 2015 berapa sih? 15 ya? 2019 2020 Januari. Bikinlah Gen Barbershop, ya kan? Iya. Baru nih.
Sama temen join apa lu sendiri, Jis? Gua sama teman, Sama temen join. berdua. Intinya lu yang punya, lu yang handle ya kan? Bener. Ada perbedaan nggak, Jis? Perbedaan, Dari lu sebagai pegawai jadi sekarang lu yang punya? perbedaannya drastis ya, udah kayak, maksudnya orang lihat kadang suka ngeliat gitu tuh ke atas, anjir aja jadi bos, padahal biasa aja yang gua rasain. Jadi kayak yang, anjir biasa aja sih. Tapi yang perbedaan dari guanya, perbedaan banget ya, gua harus bisa ngambil keputusan dengan baik gitu. Betul. Oh gitu sih. Nah kalau si Gen Barbershop sendiri Kenapa? gayanya tuh pasarnya tuh mau kemana sih? Jis? Sebenarnya gua pengen ngambil pasar anak-anak Muda. sih. Anak-anak Sebenarnya milenial anak lah muda. ya. Karena biar anak muda tuh mandang seni itu nggak ngeremehin gitu. Karena kan ada yang anjir nyukur mahal gitu. Padahal dia cuman ngelihat bagian cukurnya, tapi dia nggak ngelihat sebuah prosesnya. Oke. Karena kan nggak mungkin jadi sebuah model yang itu, teman. Jadi prosesnya tuh memang lama, dan prosesnya di balik proses lama itu lu butuh belajar. Karena kan nggak semua orang bisa nyukur ya. Iya benar. Kita di Bogor. Tempatnya di Jalan Bang Barung ya? Barung. Jalan Bang Barung. Kalau orang Bogor tahu tuh harusnya dari Sirazi belok masuk ke dalam, Maju lurus. turun, Sebelum turunan ada sebelah ada kanan. ini, ada Abuba, stik Abuba, Abuba. ya kan. Nah, Dekat-dekat Stik Abuba. lo masuk Abuba dah tanya, Gen di mana ya Pak? Gitu. Saya juga nggak tahu Mas. Gitu dia. Tapi stik Abuba tahu Jis keberadaan Gen? Oh enggak ya? Gua kira tahu. Lo belajar ini juga nggak Jis? Kontur-kontur kepala, Kontur kepala gue belajar. apa yang lo dapat? Sebenarnya kalau kontur kepala kan perbedaan kontur kepala tuh kadang kepala Indonesia tuh dia lebih banyak yang bisa dibilang tuh ngejeglong gitu, apa sih? Lonjong. Lonjong terus ngejeglong gitu, apa sih, ada yang kayak pitak lagi, bukan pitak siapa sih? Ya pitak ya. Pokoknya nggak bulat Nggak utuh benar, kan gitu bulat ya. utuh. Ya. Makanya kalau orang luar negeri, yang orang luar negeri nyukur tuh, dia bilang orang-orang Indonesia tuh kalau nyukur bagus-bagus. Oh gitu. Dia bilang, kenapa orang Indonesia tuh punya bagus-bagus? Karena dia nyukurin orang-orang yang nggak bener-bener apa bulat gitu kepalanya. Makanya dibilang bagus. Karena belum, kalau di orang luar negeri kan kepalanya bagus-bagus tuh dia bilang. Iya. Dia bilang gua pun nyukur di Indonesia agak sedikit kesulitan nih. Gitu juga. Orang Indonesia tuh. Karena, nah ini lagi yang menarik nih. Gen tuh sebenarnya, gua ngambil nama Gen tuh, kadang orang tuh dengan rambut yang pengen lurus tapi pengen keriting, keriting pengen lurus. Oke. Makanya di situ gue jelasin. Oke. Gen lu tuh sebenarnya gini, jadi nggak bisa, Sembarangan ya. jadi nggak bisa Melawan takdir. melawan takdirnya Melawan gitu. kodrat. Ada yang datang ke sini ke cukur minta pengen ganteng, Jis? Ada gak? Banyak lah. Banyak. Jadi di umur lo yang sekarang lo udah bisa bikin barbershop sendiri ya Jis. Betul ya lo. Anak muda berprestasi. Oh gitu, prestasi juga ya? Prestasi lah. Setidaknya dalam hidup lo. Nah ini menarik banget. Kenapa? Dulu gue di keluarga gue lagi belajar nyukur tuh, yang gue bilang lagi belajar nyukur. Gue tiap pagi tuh, jadi abis datang ke teman gue, kan gue nganggur ya. Terus siangnya gue cabut, Terus? mulai cabut. Kemana? Main, belajar nyukur gitu. Gue tegur tuh sama keluarga gue. Belajar, iya tegur aja maksudnya. Sampai sedih lu itu. Oh. Sampai, Yang bikin lo down tuh. iya maksudnya anjir. Nyukur tuh, dia bilang nyukur tuh mau jadi apa tuh orang cukur gitu. Oke.
nggak semua orang tuh bisa cukur. Sama gue bantah omongannya. Gue bantahnya gini, kalau Ajis, gue bilang kalau Ajis kerja di suatu bidang, kan gue lulusan SMA lah ya. Kalau Ajis kerja di suatu bidang gitu, apa namanya, misalkan ya, sorry jadi waiters, terus gue dipecat, terus gue ngelamar lagi gitu. Jadi kan nggak punya keahlian gitu. Betul. Nah, gue di situ memutuskan buat punya keahlian dan terus satu bidang. Kalau misalnya gue keluar dari satu bidang itu, masih toko itu gitu ya, masih tetap satu jalan gitu. Berarti sempat ada pertentangan dari orang tua lo, Jis? Sempat dari keluarga. Terus gimana lo menyikapinya? Dan orang tua lo nyikapinnya? Nah, gini lah. Kan itu kan gue nggak kerja ya. Gue lupa berapa bulan gue nggak. Hampir 3 bulanan apa sebulan gitu. Jaraknya 3 bulan ya, dari bulan pertama sampai bulan 3 gue nggak kerja. Gue sama abang gue diginiin lah. Kan gue November tuh. November tanggal segini gue ulang tahun. Di hari ulang tahun, pokoknya di hari ulang tahun kalau misalnya lu belum kerja, lu keluar dari rumah ini. Aduh anjing. Gue digituin ya sama abang gue. Terus. Udah iya, gitu sama gue. Lagi lu maksudnya, gue udah bilang ke si mama gitu, lu boleh belajar nyukur. Tapi di tanggal segini lo sudah kerja aja. Oke, selain nyukur maksudnya kerjanya? Bebas, mau udah nyukur, mau di lain nyukur gitu. Tapi di tanggal segitu lo harus kerja gitu. Akhirnya, akhirnya sebelum tanggal segitu gue udah gawe. Oke, di udah mana buktiin. Oh, di cukur? Di cukur. Oke, di barbershop lama lo ya? Iya. Enggak, sebelumnya gue di King namanya. Oh, di King. Sebelum lo ulang tahun, lo udah gawe tuh? Udah gawe. Terus respon dari abang lu gimana? Biasa aja. Anjing. Kayaknya cuma ngepres lu doang itu mah. Ngepres doang ya? Iya. Terus nyokap lu gimana, Jis? Biasa aja, kayak ya udah kerja gitu. Oke, perubahan yang dialami sebelum lu bikin barbershop dan setelah lu punya barbershop apa? Yang dialami dari perubahan dari nyokap? Dari apa? Dari nyokap? Apa sekarang udah lebih menerima lu? Lebih kayak bangga gitu ya. Iya, bangga. Pernah diajak sini? Apa? Pernah diajak sini? Pernah. Terus? Bagus ya kan? Bagus ini gitu. Loh, nyokap gue gitu kadang nggak ngasih respon, nggak respon apa, tapi biasa aja responnya. Mungkin kalau ke orang lain mah nggak tahu ya ngobrolannya. Kalau ke gue mungkin beda. Iya. Kadang orang tua gitu kadang nggak? Benar. Oh gitu ya, Jis. Jadi sebenarnya yang dibutuhin orang tua adalah pembuktian ya? Pembuktian itu. Ya kan? Ketika lu dulu cuman bisa bersikeras, Ajis pengen jadi tukang syukur, terus nyokap lu udah melihat hasil apa-apa dari lu. Ya. Udah wajar dia ngomel ya kan? Ya, mau jadi apa sih lu? Tapi setelah lu ngebentuk gen, punya barbershop sendiri, baru orang tua bakal sedikit peduli lah, kayak oh akhirnya anak gua bisa juga nih. Sebenarnya itu tahu yang dibutuhin orang tua, Jis. Iya, pembuktian ya. Pembuktian. Bukan hanya sekedar uang dan nominal, tapi juga pencapaian dari apa yang lu mau gitu. Bahwa sebenarnya gini, orang tua tuh sebenarnya dari kita kecil sampai kita ini yang gua rasain sekarang nih, dari kita SMA gitu, dia punya beban tuh sebenarnya. Betul. Beban kayak anjir, ini anak mau kemana ya? Iya. Anjir, ini anak mau kemana ya? Gitu tuh nggak? Setuju gua. Terus ya mungkin gua udah bisa ngebangun sebuah gen. Iya. Akhirnya nyokap gua udah mulai kayak ngebiarin gua. Jadi dia udah punya tanggung jawab sih. Betul. Buat ngurus sesuatu gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau menurut gua emang orang tua tuh keras kepada anak bukan berarti dia galak dan jahat gitu. Benar. Tapi karena mempertahankan prinsip mereka yang selama ini sudah terbukti gitu. Dia kan hidup lebih lama dari kita, Jis. Benar. Dalam artian pengalaman dia numpuk kan, kita tuh baru mau menjadi dia gitu. Nah tapi gesekan-gesekan prinsip kayak misalkan lu mau cukur tapi nyokap lu pengen lu PNS, lama-kelamaan kalau lu membuktikan dia juga luluh gitu. Iya benar. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan, intinya jangan langsung brak gitu.
Buktikan dengan proses step by step gitu. Kalau yang ini udah beres, gue dicukur sama Aji String, gokil, yang punya Gen Barbershop. Gokil. Mantap. Jadi rambut gue lumayan lebih cakep sekarang di sini. Ini pasti dong. Gokil. Informasi tadi semua udah disampaikan ya kan? Benar. Semuanya udah ini diutarakan. Jadi si Gen Barbershop ini adalah barbershop yang berada di Jalan Bang Barung. Jadi buat warga Bogor harusnya tahu Bang Barung. Patokannya lampu merah Siraji, belok kiri ya. Kanan dong. Kanan, belok kanan. Belok kanan kalau dari McD Lodaya. Kalau dari McD Lodaya, kalau dari belok kanan, Jambu, dari Jambu 2 belok kiri. Masuk turun ke bawah, ada di sebelah Stik Abuba. Dekat Stik Abuba. Dekat ya. Dekat Stik Abuba. Seberang ayam geprek istimewa. Seberang ayam geprek istimewa, betul sekali. Buat teman-teman juga yang mau follow Instagramnya bisa follow di mana, Jis? Gen Barbershop. Gen Barbershop nih di bawah ini, gokil. Ada promo-promo, Jis, belum ya? Belum ada promo-promo. Belum ada promo-promo. Jadi buat teman-teman yang mau cukur, ajak teman-temannya sini. Bagaimana fasilitasnya tadi udah gua coba, ya kan, Jis? Ini mantap. Mantap. Terima kasih banyak, Bapak Aji sudah. Thank you. Siap, sama-sama Bapak Aji sudah mencukuri saya. Semoga teman-teman semua bisa tertarik datang ke Gen Barbershop di Jalan apa tadi, Jis? Di Jalan Bang Barung. Seberang nomor berapa nggak tahu, pokoknya seberang ayam geprek istimewa. Dari Siraji turun ke bawah ayam geprek istimewa. Buka setiap hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, tutup jam 9 malam. Buka jam 10, tutup jam 9. Tutup jam 9 malam. Jangan lupa di follow akun Instagramnya Gen Barbershop untuk tahu informasi-informasi mengenai Gen Barbershop. Jangan lupa di follow akun Instagramnya dan juga Aji String sang pemotong rambutnya. Oke. Terima kasih banyak Aji, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gokil, terima kasih banyak. Dadah.